Assalamualaikum Ibu. Boleh saya mengganggu sebentar waktunya? Oh, dia mau silakan duduk. Gimana ada apa? Ini saya ingin bertanya beberapa hal kepada Ibu. Bisa minta waktunya sebentar Ibu? Oh, jadi saya sambil ini ya, karena ini tugasnya sebenarnya harus diselesaikan. Ya, monggo Bu. Ini saya mau menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ini Bu, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau rujukan moral? Yang pertama saya lakukan adalah mengidentifikasi masalah ini. Apakah masalah itu yang kita hadapi itu berhubungan dengan aspek moral atau hanya sekedar masalah yang berhubungan dengan sopan santun, misalnya kayak gitu. Jadi memastikan terlebih dahulu. Yang pertama yang jelas mengidentifikasi, kemudian memastikan tentang masalah tersebut. Kemudian Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah ini, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama pernah saya lakukan itu ya dengan menentukan siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut. Kemudian memang dalam itu suatu situasi yang sangat sulit karena masalah yang itu memang kita harus jeli melihatnya. Apakah masalah itu termasuk dilema etika atau masalah di luar itu, misalnya tentang moral atau kebenaran, itu bukan. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang sudah dilakukan selama ini? Langkah-langkahnya ya yang pertama mengumpulkan data dari kedua belah pihak yang terlibat dalam dilema etika tersebut. Setelah mengumpulkan data itu, kita tadi sudah saya katakan sedikit ya bahwa kami membutuhkan data yang lengkap dan detail tadi. Yang pertama itu, kemudian apa yang terjadi di awal situasi tersebut itu seperti apa, terus bagaimana hal itu bisa terkuat gitu. Selanjutnya apa yang terjadi, siapa yang berkata apa, kemudian siapa yang berkata bagaimana, kemudian kapan mereka mengatakannya, seperti itu bukan? Ya Bu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Bisa diulang Bu Dati? Hal apa saja yang sudah Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang mengenai dilema etika? Itu perlu uji Bu, perlu pengujian. Maksudnya apakah itu berbenturan dengan hukum? Contohnya uji legalitas gitu. Kalau mungkin dalam teori apa gitu, berarti karena saya kurang begitu memahami tentang teori-teori itu, hanya apakah itu berkaitan dengan hukum atau tidak, itu yang pertama. Kemudian juga tentang apa itu keputusan dalam mengambil itu nanti
saya hubungkan juga dengan profesional, uji profesional. Apakah situasi yang dihadapi itu ada aspek pelanggarannya, kemudian apakah itu hanya sekedar, bukan sekedar ya, tapi yang dilanggar itu kode etiknya saja atau bagaimana, seperti itu tadi. Sebenarnya ada juga tentang apa tahapan-tahapannya berarti, tapi selama ini yang saya kerjakan baru 2 itu karena kasus di TK kan tidak seperti mungkin di sekolah-sekolah yang lebih tinggi begitu. Jadi baru yang saya lakukan baru itu. Karena mungkin ada beberapa yang harus untuk mengambil keputusan itu juga tidak hanya tentang uji publik dan uji profesional saja, tapi ada mungkin tahapan-tahapannya ada yang lebih tinggi, tapi saya kurang menguasai tentang teori itu berarti. Mungkin istilahnya tidak tahu saya, tapi saya pernah membaca kalau itu ada tahapan-tahapannya. Yang selama ini saya lakukan ya baru sampai tahap itu, sampai kode etik, karena masalah di sekolah itu berhubungan dengan guru, kemudian dengan Pak Nispa dan sebagainya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan-tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin ya berarti itu seperti kalau tantangannya karena tidak semuanya itu bersifat individu berarti. Jadi mungkin individu versus kelompok bisa jadi seperti itu. Kemudian juga ada mungkin rasa kasihan saya terhadap dengan rasa keadilan saya gitu. Tantangannya kan itu berarti. Jadi perang batin. Kemudian antara kebenaran dan kesetiaan, mungkin seperti itu berarti contohnya tantangannya seperti itu. Dan mungkin ada juga kasus ini bisa tentang waktu, apakah itu jangka panjang atau jangka pendek gitu. Tantangannya kan ya bermacam-macam seperti itu berarti. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Itu apakah diselesaikan di tempat atau punya jadwal tertentu? Kemudian apakah Ibu mempunyai bentuknya seperti apa, prosedurnya seperti apa? Kemudian apa yang sudah Ibu jalankan? Selama ini saya pikir-pikir dulu berarti itu, jadi mungkin tidak langsung saya selesai, tergantung masalahnya, tergantung masalah itu berat apa tidak gitu. Dilema etikanya itu berat apa tidak. Kalau misalnya saya bisa menyelesaikan waktu itu, saya selesaikan. Tapi ada kalanya saya berpikir dulu, saya timbang-timbang dulu, kemudian setelah itu hasil akhirnya bagaimana, kalau ini bagaimana, kalau ini begini bagaimana. Terus ada juga mungkin berkaitan tidak dengan peraturan misalnya kayak gitu. Jadi ada namanya coaching dulu gitu loh. Coaching apa ya namanya, jenengannya apa ya Kak, ya begitulah. Berarti kalau misalnya pas itu bisa diselesaikan di waktu itu karena masalahnya tidak berat begitu, bisa sekarang di tempat. Tetapi kalau misalnya tentang rasa peduli ya berarti kalau rasa peduli kan bisa saat itu dilakukan di situ. Tapi kalau untuk peraturan misalnya atau pelanggaran atau misalnya membutuhkan suatu hasil akhir yang apa itu yang benar yang bisa itu ya tidak saya selesaikan waktu itu. Saya pikir-pikir dulu, saya timbang-timbang dulu, saya tanya hati nurani, kemudian saya tanya kepada orang yang mungkin bisa saya ajak menjadi pertimbangan saya gitu. Jadi kayak kalau apa itu namanya apa ya, kalau
dalam birokrasi itu namanya mungkin apa ya, saling ini loh, saya minta pendapat, kalau minta sharing gitu kepada yang lebih berkompeten. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Kembali lagi kepada apa itu kasusnya. Kalau apa itu kasusnya memang tidak begitu berat, itu ya saya sendiri, saya selesaikan sendiri. Saya bertanya dalam hati, kemudian saya timbang-timbang, terus saya pernah misalnya, saya pernah belajar ini, begini cara menyelesaikannya, itu saya selesaikan seperti itu. Tetapi ada kalanya saya harus bertukar pikiran dengan orang yang lebih berkompeten. Kalau itu tidak bisa dengan orang yang saya coba misalnya dengan siklus gitu ya, atau refleksi dengan orang yang tidak, saya serahkan kepada Allah, saya akan sholat. Berat banget loh, tapi selama ini belum ada yang dilema etika yang seperti itu, belum ada. Tapi kalau langkah saya kalau memang itu berat dan tidak bisa, mungkin terlalu berat saya menyelesaikan, sudah bertukar dengan orang yang berkompeten, tidak bisa, saya akan serahkan kepada Allah, saya akan sholat. Kemudian saya akan meminta kepada Allah untuk menjawabnya, karena hanya dengan doa mungkin berarti itu pendapat saya. Bu, dari semua yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dari pengambilan keputusan dilema etika ini apa Bu? Pengambilan keputusan itu merupakan keterampilan yang harus diasah, jadi tidak serta-merta itu ujuk-ujuk bisa menyelesaikan gitu. Agar sesuatu itu menjadi lebih baik. Jadi kita perlu mengasah keterampilan untuk mengambil keputusan itu. Seiring berjalannya waktu juga nanti lama-lama kan akan terampil sendiri tadi. Insya Allah akan terampil ya dalam mengambil keputusan itu. Kemudian berkaitan juga tentang pengambilan keputusan itu kan akan berdampak nanti tentang tanggung jawab, karena sesuatu yang diputuskan itu dampaknya itu kan mesti tanggung jawab, berarti akan bagaimana tanggung jawab terhadap keputusan itu. Kemudian didasari dengan nilai-nilai umum yang terjadi di lapangan, itu nilai-nilai universalnya yang terjadi di lapangan. Karena dampaknya itu loh tanggung jawab kita dalam mengambil keputusan. Apakah keputusan itu nanti akan baik, apakah akan condong untuk salah satu pihak, apakah malah akan memberatkan salah satu pihak gitu. Jadi kan kalau saya mengambil diri saya akan tampil mengambil keputusan, belajar, namanya proses ya. Itu menurut saya. Ya nanti monggo berganti lah kan. Matur nuwun Bu, ini tadi sudah panjang lebar, Ibu sudah menjelaskan, sudah mau berbagi dengan saya pertanyaan yang sudah saya ajukan sudah Ibu jawab dengan lengkap. Saya terima kasih sekali. Semoga ini bisa juga menjadi pelajaran bagi saya suatu saat nanti jika ada kasus-kasus saya harus bagaimana gitu. Terima kasih atas waktunya Ibu, sudah mengganggu waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang. Saya di sini ingin mewawancara Ibu. Apakah boleh Bu? Boleh. Perkenalkan ya.
selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan? Selama ini kalau kita ada kasus pasti kita akan mulai melihat dulu dari kasusnya, siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, kemudian informasi kita ambil dari siapa-siapa yang terlibat dari situ. Itu cara kami mengidentifikasi dari latar belakang, kemudian kami melebar dari latar belakang dari mana kok itu bisa terjadi dan segala macamnya. Jadi biasanya informasi kita gali dari kedua belah pihak. Kalau itu melibatkan dua belah pihak, pasti kita dari dua-duanya kita cari tahu informasinya. Itulah kami mengidentifikasi dilema etika yang terjadi. Pertanyaan selanjutnya. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama dua-duanya itu dan mengandung nilai kebajikan. Yang pertama kita lihat dulu dari kasusnya, bagaimana kasus itu. Yang kedua, kebenarannya seperti apa. Kemudian kami diskusikan. Saya biasanya mendiskusikan dengan teman-teman. Ini ada kasus seperti ini, dua-duanya benar. Bagaimana kita mau mengambil yang terbaik untuk kita semua dalam mengatasi kasus tersebut. Jadi yang terutama adalah musyawarah dari warga sekolah. Jadi saya selalu minta pendapat kepada guru. Ini ada kasus seperti ini, kita mau mengatasinya seperti apa. Nanti kan kita semua mencari referensi. Referensinya seperti ini, sebabnya seperti ini. Kalau itu berkaitan dengan anak, nanti kita kalau tumbuh kembang anak ini seperti ini, nanti kita akan mengatasinya. Walaupun mungkin ada pilihan dua-duanya baik, tapi pasti akan ada yang lebih terbaik untuk anak. Nah, itu biasanya kami diskusikan bersama apa yang bisa kita lakukan untuk yang terbaik untuk anak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur itu seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Dalam identifikasi, pertama kita ya identifikasi dulu masalahnya seperti itu. Terus kemudian kita mendiskusikan dengan warga sekolah, terutama guru. Kalau itu melibatkan misalnya ada kasus